Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan rekan-rekan guru ataupun siapapun yang menonton video ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari seminar yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 ya, berupa seminar. Langsung saja, seminar yang dilakukan ini kerjasama dengan UPI dan MGMP Gugus 2 ya, Kabupaten Bandung Barat. Dan saya berusaha untuk mengambil resumenya, rangkuman apa yang saya pelajari gitu, dan saya mencoba untuk men-sharekan kembali PPT, cuman saya akan bacakan dengan apa yang bahasa saya sendiri gitu kan. Aslinya ini disampaikan oleh para pematerialnya langsung, cuman berhubung recording suaranya tidak terambil gitu, hanya PPT-nya saja, videonya saja ya. Oke, oleh karena itu saya sulis suara saja. Oke, dimulai dari literasi ya. Tujuan belajar kita adalah literasi matematika atau matematik literasi numerasi ya. Secara bahasa Indonesia adalah melek matematika artinya ya, yaitu mengenal, menginterpretasikan masalah matematika yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, menerjemahkan masalah-masalah tersebut ke dalam konteks matematika. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan prosedur matematika untuk memecahkan masalah ya. Yang keempat, menginterpretasikan hasil ke dalam permasalahan asli. Yang berikutnya kelima, merefleksikan pada metode yang digunakan, serta yang terakhir, memformulasikan dan mengkomunikasikan hasilnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 hal ya yang dimaksud dengan literasi matematika itu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada slide yang berikutnya, kedua, definisi dari literasi numerasi. Nah, ini menurut sumbernya dari PISA Studi tahun 2001, Measuring Up ya, OECD. Oke. Secara bahasa Inggris begini, mathematics literacy is individual capacity to identify and understand the role of mathematics plays in the world, to make well-founded mathematical judgment and engage in mathematics in ways that meet the needs of the individual current and future life as constructive, concerned, and reflective citizen. Ya, secara bahasa Indonesianya, melek matematika adalah kapasitas seorang individu untuk mengidentifikasi dan memahami peranan yang dimainkan matematika terhadap dunia. Oke, kira-kira begitulah ya. Nah, inilah contohnya. Di sini ada contoh gambar antara orang yang melek matematika dan tidak ya. Sumbernya dari Marlin, Guthrow, dan Clifford tahun 2004 di buku ini. Ada orang yang tahu matematika, ada yang tidak. Di sini pada orang yang pertama, dia tidak tahu matematika, yang kedua dia tidak bisa membaca, dan orang yang ketiga itu dia mengatakan dia tidak bisa menghitung. Nah, di sini contoh penerapan segi gambar ya. Skip, kita lanjut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ada hubungannya ya dengan literasi matematik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, itu ya. Different itu kan berbeda ya. Maksudnya apa? Mengakomodir, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang tiap murid berbeda-beda tentang kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru perlu mempersiapkan tindakan make sense yang masuk akal yang akan diambil. Jika anak pembelajarannya psikomotor, maka cara belajar, gaya belajar anak tersebut dipakai dalam pembelajaran. Atau anak yang menggunakan gaya belajar visual dan audio, nah guru perlu penyesuaian, penyiapan perangkat pembelajaran, segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, di sini oleh profesor diberikan contoh dari cara pandang pemahaman ya tentang volume bola. Manakala guru menerapkan pembelajaran bola dengan rumus yang sudah jadi
Misalkan ada bola seperti ini ya, dan bola ini kita ambil misalkan bentuk aslinya adalah semangka gitu kan. Bagaimana mencari volume bola, kira-kira begitu ya. Nah, yang langsung dilakukan adalah mengukur diameternya dan mencari besar jari-jari atau R ya. Kemudian menghubungkan dengan rumus V sama dengan 4/3 pi R kuadrat. Nah, kira-kira begitu. Atau kita bisa melakukan ajakan kepada siswa dengan cara mengubah bola tersebut menjadi limas dengan cara dipotong-potong ya, seperti halnya kita memotong semangka. Semangka yang dipotong akan menjadi limas-limas ya, dan itu akan terbentuk suatu pemahaman yang baru untuk mencari luas dari mencari volume dari suatu semangka, gabungan dari potongan-potongan sebuah semangka tadi yang telah berbentuk limas. Nah, jika dimodelkan suatu bola dengan semangka yang diiris-iris sehingga hasilnya akan berbentuk limas, dan Anda tahu kan, untuk volume limas, volumenya diperoleh dari 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, setelah dipotong-potong akan terlihat seperti ini ya. Kemudian irisannya tidak seperti yang gambar sebelah kiri ya, membentuk seperti tidak membentuk limas, tetapi benar-benar berkerucut di ujungnya ya. Supaya apa? Nah, supaya siswa tahu yang syarat pertama bahwa luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Yang kedua, siswa tahu untuk volume limas itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, dari kedua syarat ini nanti akan didapat penjumlahan dari beberapa limas yang telah dipotong tadi, dari limas yang pertama sampai limas yang ke N atau A1 tambah A2 A3 sampai AN. Dan berdasarkan pengetahuan yang dinilai, yang telah kita dapat, itu pengetahuan dari permukaan bola 4 pi R kuadrat ya, maka kita akan memperoleh. Nah, di contoh soal yang berikutnya, diantaranya literasi numerasi pada pemetaan ya. Di sini ada 2 buah fungsi ya, fungsi f gitu kan, ada domain, 2 domain, 5% menjadi 1,2 oke. Kemudian ada grafik juga untuk larutan gula. Nah, di sini ada kardiograf di rumah sakit. Ini pembacaan ya, sehingga mengugah dan menyadarkan siswa untuk hidup lebih sehat ya. Ya, diantaranya literasinya ya. Intinya siswa meliterasi dari grafik yang ada di kehidupan nyata gitu. Padahal kita ketahui untuk mendapatkan grafik tersebut perlu adanya suatu fungsi ya, kira-kira begitu. Nah, berpikir untuk membuat strategi metakognitif gitu kan. Yang pertama adalah apa yang harus saya ketahui gitu. Yang kedua, ya sebenarnya banyak sih yang perlu disampaikan ya. Nah, ini adalah banyak contoh-contoh nih. Prof itu menyampaikan banyak contoh-contoh seperti ini, mencari volume dari suatu balok. Jadi siswa perlu adanya suatu pemahaman gitu dari dia bahwa suatu rumus itu sangat bermakna gitu. Artinya melakukan sesuatu itu berdasarkan risetnya gitu, hasil riset, hasil pengetahuan dia, sehingga diperoleh pemahaman. Kira-kira begitu. Agak cepat sih karena waktunya 1 jam ya. Profesor menerangkan
Itu contoh-contoh lah ya, banyak sekali contoh. Nah, selanjutnya ini adalah pemateri yang berikutnya, Pak Suhendra ya. Beliau juga dosen UPI, malah akan menjadi guru besar. Penjelasannya ada keterkaitan juga tentang literasi numerasi. Penjelasan yang pertama adalah cara berpikir kreatif katanya kan. Apa saja? Yang pertama adalah critical thinking ya. Yang berikutnya adalah collaboration, yang ketiga adalah communication, dan semuanya itu saling beririsan. Dan irisan-irisan itu bertemu ya, sehingga menjadi suatu kreativitas. Jadi kreativitas tidak bisa terjadi kalau berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi tidak beririsan, bertemu. Oke, kita lanjut saja. Nah, pada slide berikutnya beliau menyampaikan assessment dan teaching dari abad ke-21 atau disingkat ATC 221S. Jadi assessment and teaching ya, abad 21. Apa saja? Yang pertama adalah way of thinking, jalan pikir, mencakup cara berpikir kritis, kreatif, inovatif. Way of working, mencakup cara bekerja ya, cara mandiri, kolaborasi. Yang berikutnya tools of working, mencakup kesadaran sebagai warga lokal dan global dalam mengembangkan hidup dan pekerjaan yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah skill of living in the world, mencakup keterampilan yang ditandai atau dilandasi dengan literasi informasi, teknologi, dan komunikasi, serta kemampuan untuk belajar dan bekerja melalui jaringan sosial digital. Itu 4 hal yang perlu digarisbawahi ya tentang ATC 21S. Jadi ada koneksinya dengan yang tadi ya. Nah, secara bahasa Indonesia disebut juga sebagai prasyarat kecakapan hidup abad 21 ya. Salah satunya adalah literasi. Sering kita dengar dan malah kita sudah terbiasa. Literasi adalah kemampuan seseorang membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Ini berdasarkan pemahaman National Institute for Literacy ya. Nah, saudara-saudara, jadi kalaupun dipecah menurut World Economic Forum 2015, ada 6 dasar literasi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini tentang kearifan lokal ya. Yang berikutnya adalah literasi baca dan tulis. Ini sering sekali dilakukan gitu kan ketika pembiasaan di sekolah. Yang ketiga adalah literasi numerasi. Nah, ini yang kita akan bahas secara spesifik. Yang keempat adalah literasi sains. Nah, tentunya pelajaran IPA sangat penting di sini ya, berperan. Yang berikutnya adalah literasi digital, penggunaan media sosial, gadget sekarang yang menggunakan internet. Yang terakhir adalah literasi finansial, berhubungan dengan ekonomi, keuangan, perdagangan, dan sebagainya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Lanjut, skip. Nah, untuk penjelasan dari ke-6 literasi dasar tadi, ada 6 ya literasi itu. Di PPT ini disampaikan literasi baca tulis adalah kecakapan untuk memahami teks tertulis, paham ya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Sering sekali ini kita lakukan. Yang berikutnya literasi numerasi. Ya, ini fokus kita ke sini ya. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks dalam kehidupan sehari-hari. Artinya permasalahan sehari-hari bisa diubah menjadi simbol-simbol matematik, kemudian menggunakan teorema-teorema untuk memecahkan masalah tersebut, sifat-sifat, definisi, kemudian kembali lagi ke dalam permasalahan sehari-hari, dikembalikan dan semoga terpecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari itu.
Ya, kira-kira gitu fokusnya. Untuk literasi sains ini adalah saya akan bacakan juga kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial ya. Nah, itu adalah kejadian-kejadian ya yang empiris, ilmiah ya. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Ya, ini cara komentar ya dan seterusnya. Literasi finansial adalah literasi kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan dan motivasi dalam konteks finansial, yaitu bisnis ya, tentang keuangan finansial. Literasi budaya adalah literasi kewarganegaraan dalam kecakapan memahami dan bersikap tentang kebudayaan Indonesia sebagai identitas budaya serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, jadi kearifan lokal. Kita bangga dengan budaya, suku, bahasa, cara melakukan ritual-ritual yang ada di wilayah masing-masing. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Oke, setelah itu PPT yang berikutnya beralih kepada PISA. Fokus kita ke literasi numerasi ya. Program for International Student Assessment. Jadi PISA itu khusus untuk assessment ya secara internasional. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 hal ya. PISA itu menginisiasi atau berdasarkan organisasi kerjasama pengembang ekonomi negara-negara Amerika dan Eropa ya, menjadi mitra OECD ya dalam melakukan studi PISA. Yang kedua adalah PISA mengukur literasi anak usia 15 tahun akhir ya, SMP ya, dalam bidang membaca, matematika dan seterusnya ya. Kira-kira gitulah. Dari 2009 sampai 2025 PISA itu fokus membaca, fokus matematika, fokus sains, fokus membaca, fokus matematika. Dan terakhir 2025 adalah fokus sains. Kira-kira gitu ya domainnya. Memang tiap tahun berbeda ya PISA itu. Apa yang dia fokuskan dalam penelitiannya. Nah, untuk hasil dari penelitian PISA 2018 ya, walau masalah hasil ini apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya? Apakah Indonesia termasuk sebagai anggota PISA juga ikut andil dalam pembuatan soal menganalisisnya? Namun hasilnya sudah diumumkan gitu. Indonesia itu urutannya ya dari beberapa negara. Indonesia itu yang ditandai warna merah ini, saya juga nggak kelihatan ini. Apakah ini Indonesia urutan paling ya hampir dari bawah juga ya? Ya tengah-tengah juga ini ya, hampir bawah. Kembali lagi ya. Untuk saya pribadi, saya masih mempertanyakan hasil dari PISA ini. Apakah benar atau ini suatu hal yang memang ya kita tahu lah ya negara-negara barat bagaimana cara bermain mereka ya. Lanjut. Oke, dari latar belakang itu Indonesia dibandingkan dengan ASEAN ternyata di lingkungan ASEAN Indonesia meraih peringkat kedua dari bawah, satu tingkat di bawah Filipina katanya. Jadi kita ini di atas Filipina. Tapi kalau dilihat dari game Mobile Legends, Indonesia itu kedua ya. Kemarin Filipina sempat juara 1. Literasi ya, ini sudah dibahas sebenarnya di awal tadi ya. Literasi adalah kemampuan seseorang mengidentifikasi, memahami, menentukan, menafsirkan, mengkomunikasikan informasi. Jadi identifikasi, paham, menentukan, menafsirkan, mengkomunikasikan dari berbagai macam sumber ya. Ini sering kita bahas tentang ini. Jadi, nah sebagai guru matematika perlu adanya definisi numerasi. Nah ini penting nih ya. Tadi sempat diulas yaitu kemampuan numerasi berpikir menggunakan suatu konsep, fakta, prosedur gitu. Di matematika itu memang banyak sekali tentang konsep-konsep, fakta-fakta, prosedur, tentang bilangan, pola bilangan, aljabar ya, kemudian volume, pengukuran, luas permukaan gitu kan, sudut,
kemudian geometri gitu kan. Nah, itu banyak fakta-fakta dan prosedur di sana dan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga lokal, warga regional, dan warga negara. Lalu kalau digabungkan nih dari ya memang konsep literasi dan numerasi kita gabungkan, kira-kira bahasanya menjadi seperti kemampuan berpikir kritis dalam memahami, menganalisis isi bacaan dengan menggunakan penalaran melalui peneraman konsep, fakta, prosedur, dan alat matematika dalam perhitungan dan pengukuran yang melibatkan angka dan simbol matematika dasar lainnya secara kontekstual, baik bersifat abstrak maupun nyata, ditampilkan dalam berbagai representasi grafik dan tabel bagan untuk interpretasi dan peramalan atau pengambil keputusan. Uniknya di sini, jadi tidak hanya kita menggunakan simbol, kemudian prosedur, fakta, konsep, pengetahuan matematika, tetapi untuk di literasi itu artinya hasil dari penggunaan yang tadi disajikan dalam bentuk grafik atau bagan. Agar apa? Agar bisa dilihat oleh orang banyak, diliterasi kembali oleh orang banyak, dan mudah-mudahan bisa mengambil suatu solusi dari suatu permasalahan, meramalkan untuk pengambilan keputusan di kemudian harinya. Kira-kira begitu. Menarik gitu kan. Secara bahasa agak berat, namun secara konsep atau pelaksanaan atau real sehari-harinya bisa dianggap mudah, tergantung lingkungannya. Untuk anak SMP, SMA, kuliah, atau orang bekerja gitu, itu bisa dilihat. Nah, kompetensi literasi numerasi itu ada 5. Yang pertama adalah segi konten, ya, kompetensi literasi numerasi konten. Yang kedua, kompetensi literasi numerasi konteks, ya, kompetensi literasi kompetensi level kognitif dan bentuk soal. Nah, ini bulatan ini memang agak-agak membingungkan juga ya. Kok kompetensi ditulis lagi kompetensi ya? Cuman kita skip aja. Nah, ini di skip saja, saya ambil ke PPT berikutnya. Konten literasi numerasi. Contohnya kontennya apa? Kontennya bilangan ya, aljabar, geometri dan pengukuran, statistika dan peluang. Nah, ini adalah banyak-banyak konsep dan fakta di sini ya. Kemudian subkontennya adalah contoh bilangan ini. Representasi bilangan, sifat, urutan, pecahan, operasi hitung, pola bilangan. Aljabarnya kalimat terbuka terkait operasi bilangan, input, output sederhana, geometri dan pengukuran, sifat-sifat bangun datar, simetri, luas keliling bangun datar, satuan waktu, panjang, luas, dan berat, sifat bangun ruang, pengukuran sudut. Statistikanya penyajian data dalam bentuk tabel, kejadian ketidakpastian, menyajikan data dalam bentuk diagram, menafsirkan dalam bentuk tabel. Ya, ini secara konsep sih. Ini belum ke arah yang diharapkan tadi ya secara definisi. Kita skip dulu. Nah, secara konteks kalau digambarkan di PPT berikutnya adalah kira-kira seperti ini. Personal, pekerjaan, sosial, ilmiah gitu ya. Memang ini PPT-nya terlalu kecil secara tulisan ya. Saya juga agak kesulitan untuk membacanya. Yang jelas di sini adalah masalah yang diklasifikasikan dalam kategori konteks pribadi. Kalau pekerjaan, masalah yang dikategorikan dalam konteks pekerjaan. Jadi ini sebenarnya menyelesaikan konteks permasalahan ya, secara sosial, secara ilmiah. Jadi kita skip aja ini ya. Nah, kita skip. Ada kompetensi literasi numerasi ya. Landasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, ini sumbernya nggak tahu dari mana ini ya. Yang jelas Pak Profesor Suhendra menyampaikan ini, mempresentasikan objek atau situasi matematika. Yang kedua, menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah menalar dan memberi alasan. Nah, ini adalah 3 kompetensi yang dimaksud tadi. Jadi orang sudah melakukan literasi numerasi atau belum gitu. Apakah dia melakukan satu, mempresentasikannya objek, situasi matematika, menyatakan objek atau situasi matematika, atau apakah dia sudah menggunakan strategi pemecahan masalah, apakah dia sudah menalar dan memberi alasan. Kalau dia melakukan itu semua, dia sudah memiliki kompetensi melakukan itu gitu kan ya. Kira-kira seperti itulah ya.
mempresentasikan menggunakan strategi pemecahan masalah, menalar dan memberi alasan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, setelah saya skip dan pada PPT berikutnya tentang level kognitif ya dari literasi numerasi. Level kognitifnya yaitu knowing, pengetahuan. Ya, pengetahuan bergabung di dalam suatu pikiran ya. Kita mampu mengakses, atau mungkin lebih detailnya peserta didik itu mampu mengakses tentang fakta, proses, konsep dan prosedur matematika. Fakta, proses, konsep, prosedur gitu kan. Lalu setelah knowing, tahu di benaknya, itu bisa mengaplikasikan, applying, penerapan, bisa menerapkannya. Mengakses kemampuan numerasi peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode dan masalah dalam kehidupan nyata. Ini penting ya, mengaplikasikannya. Namun tentunya setelah tahu dan bisa menerapkan ya, tentunya siswa bisa memberikan penalaran atau memberikan memberikan alasan kenapa kita menggunakan fakta ini. Ketika kita tahu ya suatu permasalahan dalam kehidupan, kok konsep atau pengetahuan ini yang dipakai gitu. Jadi siswa mampu untuk memberikan analisis data, informasi, membuat kesimpulan dan memperluas pemahaman lagi tentang situasi yang baru ya, konteks yang lebih kompleks lagi di kehidupan. Lumayan ketika siswa berliterasi melakukan 3 hal ini, knowing, applying, reasoning, ya butuh waktu intinya gitu. Apalagi dalam pembentukan LKPD, LKS gitu ya, RPP, siswa melakukan ketiga hal ini gitu dalam satu momen, itu akan mengalami kesulitan yang lumayan sih untuk waktu singkat, tapi untuk waktu yang lama ya guru pandai dalam menyampaikan hal ini, piawai gitu, terlatih, kira-kira begitu ya. Kita skip aja. Nah, pada PPT berikutnya masih tentang level kognitif, pengetahuan, penerapan dan aplikasi ya. Oke. Apa saja sih kata-katanya yang bisa termasuk terkategori gitu, secara kata kerja operasional knowing gitu kan, yaitu menyebutkan. Siswa bisa menyebutkan, siswa bisa mengidentifikasikan, siswa bisa mengklasifikasikan, siswa bisa menghitung, siswa bisa mengambil, memperoleh, siswa dapat mengukur. Jika siswa bisa melakukan pengukuran, mengambil suatu atau memperoleh sesuatu, bisa menghitung, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, menyebutkan, itu baru knowing. Ya memang ya, itu fakta-fakta kan, fakta-fakta, konsep-konsep matematika. Baik itu dari geometri, aljabar, semuanya gitu. Siswa bisa menyebutkan, bisa mengidentifikasi, bisa mengklasifikasikan, menghitung dan sebagainya. Nah, kata kerja applying bagaimana? Applying itu kata kerja bisa menentukan. Siswa dapat menentukan mana nih rumus yang dipakai gitu. Siswa dapat memodelkan. Jadi permasalahan sehari-hari berdasarkan fakta konsep dibuat pemodelan gitu. Siswa dapat menerapkan. Ini menerapkan unik ya, yaitu menerapkan konsep yang tadi ya. Siswa dapat menafsirkan. Interpretasi ya. Siswa dapat menentukan dan memodelkan. Nah, ini memodelkan diungkap 2 kali ya. Kenapa gitu kan? Karena nggak ada ya kan, tulisannya sama gitu. Kok ditulis ulang gitu? Ya itulah manusia ya. Oke, yang terakhir kognitif, yang terakhir reasoning. Reasoning itu alasan. Ini tinggi ya, levelnya tinggi nih. Menganalisis, kemudian memadukan, menggabungkan maksudnya, mengevaluasi, menyimpulkan, menjustifikasi, menganalisis. Kok diulang 2 kali ya? Kata-katanya sama kayaknya, menganalisis ya, menentukan. Iya, ini sama ya, menganalisis. Ya ini seperti C1, C2, C3 taksonomi Bloom ini mirip-mirip lah ya. Cuma kata-katanya diganti gitu. Jadi ya kata kalau literasi itu kognitif. Apa itu? Kemampuan kognitifnya adalah reasoning. Sebelum reasoning itu ada apa namanya? Knowing gitu, applying gitu. Ya masih berkutat di itu aja sebenarnya ya.
kita skip. Nah, jadi dengan istilah-istilah yang seperti baru padahal isinya lama, bungkusnya aja yang baru gitu kan. Kita jangan sampai terjebak dalam istilah-istilah yang dipakai gitu. Nah, intinya itu ada kesamaan aja lah ya. Bapak Ibu guru tidak usah khawatir, tidak usah kaget dengan istilah literasi digital, numerasi. Itu mirip sekali dengan sebelumnya lah, kira-kira begitu ya. Lalu istilah berikutnya untuk bentuk soal. Bagaimana sih bentuk soalnya? Apakah sama juga? Oke. Ada multiple choice, pilihan ganda, kompleks multiple choice, pilihan ganda kompleks, ada binary choice, benar salah, ada multiple binary choice, benar salah ganda, dan matching item, menjodohkan, dan short answer, isian singkat. Jadi bentuk soalnya literasi digital itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 hal ya. Dan ini pernah dilakukan gitu. Ini pernah dilakukan. Cuman kesulitannya itu anak belum terbiasa dengan bentuk soal seperti ini. Kebiasaan Bapak Ibu guru ataupun yang terjadi yaitu pilihan ganda kan ya, pilihan ganda dan uraian gitu kan. Dan tentunya memang bagus sekali. Jadi pernah menjodohkan dan sebagainya ini dilakukan tahun 90-an ya. Saya masih ingat ketika saya SD, SMP itu masih ada bentuk soal menjodohkan gitu, isian singkat itu masih ada. Oke, skip. Oke. Bagaimana cara membuat soal literasi numerasi? Ada prinsip yang penting, ada 4 prinsip, yaitu menggunakan kaidah penulisan soal. Ini tulisannya terlalu kecil jadi agak kesulitan dibaca juga ya. Yang kedua, memperhatikan tingkat kesulitan kompleksitas berpikir. Yang keempat adalah menggunakan konteks baru. Yang terakhir adalah menggunakan stimulus. Jadi yang dilakukan karena panahnya ke atas, jadi kita lakukan itu yang dari bawah dulu. Menggunakan stimulus, menggunakan konteks baru, memperhatikan tingkat kesulitan. Yang terakhir adalah menggunakan kaidah penulisan soal. Agak mirip sih dengan pembuatan soal sebelumnya ya, kira-kira begitu. Kita bisa skip saja. Baik teman-teman, kira-kira penyampaian materi selama 2 jam 2 sesi itu kira-kira seperti itu lah ya resumenya. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, salah mengambil kesimpulan, karena itu menurut bahasa saya yang saya pahami gitu. Setelah mengikuti itu yang saya dapat, itu PPT yang saya dapat, itu pemahaman yang saya dapat gitu. Nah, lalu setelah ini kami diberikan 4 workshop yang harus dilakukan ya. Ada 4 workshop, yaitu pembuatan LKPD, pembuatan modul dan sebagainya yang ada kaitannya dengan yang tadi literasi numerasi tadi ya. Yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya secara luring ya. Tentunya Bapak Ibu guru sudah disiapkan dengan kelompok-kelompoknya, pembuatan kelompok supaya efektif efisien ya. Untuk pembuatan model ajar, jadi RPP-nya, model ajarnya, LKPD-nya, dan terakhir adalah modul ajarnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu guru ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Salam dari MGMP Matematika SMP Gugus 5 Kabupaten Bandung Barat. Saya Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.